Akulah Tuhan penguasa dunia. Maafkan ibu anakku ini. Demi kebaikanmu ibu harus melakukan ini. Demi masa depanmu. Musa pun melemparkan tongkatnya. Seketika itu, tongkat tersebut berubah menjadi ular besar yang memakan semua ular para penyihir. Pada saat itu, kerajaan Mesir dipimpin oleh Raja Tirani, Firaun yang mengaku sebagai Tuhan. Akulah Tuhan penguasa dunia. Awalnya, Firaun yang saat itu menjadi raja bermimpi. Ia melihat api yang berasal dari Baitul Maqdis. Kemudian api tersebut membakar Mesir. Tapi pada saat itu, api tersebut tidak membahayakan Bani Israel. Hei, kalian para penyihir. Apa maksud dari mimpi itu? Para penyihir bercerita bahwa arti mimpinya adalah akan lahir seorang bayi laki-laki Bani Israel yang akan menghancurkan Mesir. Saat itu, ilham dari Allah pun turun, agar Musa dihanyuskan ke sungai. Maafkan ibu anakku ini. Demi kebaikanmu ibu harus melakukan ini. Demi masa depanmu. Musa kemudian ditemukan dan dirawat oleh istri Firaun sendiri. Tanpa Firaun sadari, ia adalah anak dari Bani Israel. Saat dirawat oleh Asiyah, Musa terus menangis dan tidak mau menyusu pada mereka. Izinkan hamba mencoba menyusuinya yang mulia. Akhirnya Musa berhenti menangis, dan yang menyusuinya tidak lain adalah ibunya sendiri. Berani sekali ia menarik jenggotku, pengawal. Ambilkan bara api dan permata. Saat itu, cara berbicara Musa pun menjadi cadel. Ketika Musa dewasa, Allah menanamkan dalam hatinya keberanian dan rasa keadilan. Suatu hari, Musa tanpa sengaja menyebabkan kematian seorang Mesir saat membela kaumnya. Musa takut Firaun akan memarahinya karena salah satu dari pasukannya mati di tangannya. Aku harus kabur ke negeri Madian demi keselamatanku. Setelah melarikan diri dari Mesir, Musa tiba di Madian dan membantu putri-putri Nabi Syuaib menggembala ternak. Nabi Syuaib menawarkan putrinya untuk dinikahi Musa jika ia bersedia bekerja menggembala ternaknya selama 8-10 tahun. Sudah 10 tahun lamanya Musa menggembala ternak. Saat itu Musa sudah menikah dengan anak dari Nabi Syuaib yang bernama Syafura. Musa tiba-tiba teringat akan kekejaman Firaun yang terus menindas Bani Israel. Musa pun menyampaikan keinginannya kepada Nabi Syuaib untuk kembali ke Mesir. Di tengah gelapnya malam, Musa melihat sebuah cahaya dari sebuah bukit. Ia pun mendekatinya. Kemudian Musa menemui Nabi Harun, memintanya untuk menemaninya berdakwah. Sesampainya di Mesir, Musa dan Harun berdiri di hadapan Firaun, menyerukan dakwah Allah. Firaun, sadar dan takutlah kepada Allah dan bebaskan Bani Israel.
Jika apa yang kau katakan itu benar, coba tunjukkan bukti apa yang kau punya. Kemudian, para penyihir Firaun melemparkan tali-tali yang berubah menjadi ular. Musa pun melemparkan tongkatnya. Seketika itu, tongkat tersebut berubah menjadi ular besar yang memakan semua ular para penyihir. Itu tidak mungkin. Kamu hanyalah seorang tukang sihir. Coba sekarang, tunjukkan mukjizat. Apalagi yang bisa kamu lakukan? Nabi Musa pun memasukkan tangannya ke dalam saku. Saat tangannya dikeluarkan, muncul cahaya menyilaukan. Setelah Firaun menolak dakwah Nabi Musa, Musa dan Harun pergi menuju kediaman Bani Israel. Kemudian, Musa dan Harun mengumpulkan pengikut Bani Israel dan pergi dari Mesir. Pengawal, kejar dan habisi Musa dan semua pengikutnya. Mengetahui hal itu, Nabi Musa dan para pengikutnya melarikan diri ke Laut Merah. Saat itu, para pengejar Firaun dan pasukannya sudah mendekati Laut Merah. Nabi Musa yang kebingungan mendapat ilham, kemudian dengan tongkatnya, lautan pun terbelah. Lautan terbelah. Bani Israel mulai menyeberangi lautan dengan rasa takjub dan syukur. Setelah Nabi Musa dan pengikutnya di seberang lautan, pasukan Firaun masih di tengah lautan. Tiba-tiba, Laut Merah itu menyatu kembali dan membuat Firaun dan pasukannya terombang-ambing dimakan lautan. Tolong aku. Aku percaya bahwa tidak ada Tuhan, melainkan Tuhan yang disembah Musa. Allah menyelamatkan jasadnya agar menjadi peringatan bagi orang-orang setelahnya.